terungkap kronologi kecelakaan bus pariwisata YLS yang menewaskan 2 atlet karate asal Medan, Sumatera Utara. Insiden kecelakaan bus rombongan atlet karate asal Medan ini terjadi di ruas jalan eksit tol Padang Cicincin, Minggu, 7 September 2025, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tepatnya di Kapalo Hilalang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kronologi kecelakaan itu berawal dari rombongan atlet karate asal Medan naik bus pariwisata YLS bernopol BK 7444 hendak mengikuti kejuaraan karate tingkat nasional di GOR Universitas Negeri Padang. Jarak antara Medan dan Padang sekitar 960 km jika ditempuh melalui jalur darat lintas barat Sumatera. Total penumpang dalam bus pariwisata YLS adalah 31 orang dan 2 diantaranya meninggal di lokasi kejadian. Lokasi kecelakaan berada di U-turn yang menghubungkan kendaraan dari arah tol menuju jalan nasional. Terdapat taman dan pembatas jalan di sekitar U-turn. Diduga sopir kehilangan kendali saat berputar sehingga bus menabrak pembatas jalan dan terguling. U-turn adalah istilah dalam lalu lintas yang merujuk pada manuver kendaraan untuk berbalik arah 180 derajat di jalan raya. Proses evakuasi penumpang dibantu pengurus Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Forki, Padang. Kasat Lantas Polres Padang Pariaman, Ibtu Rudi Chandra, menyatakan bus yang mengalami kerusakan di bagian depan telah dievakuasi dan dijadikan barang bukti. Terdapat 2 orang meninggal dunia dan 29 orang mengalami luka ringan, ucapnya. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Kami belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Apakah karena faktor kelalaian, kondisi kendaraan, atau jalan, tuturnya. Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M. Reza Hairul Akbar Sidik mengatakan sopir bus melarikan diri setelah kecelakaan. Awalnya bus melaju dari arah pintu eksit tol menuju arah Kapalo Hilalang dalam kecepatan sedang. Sesampainya di TKP, bus hilang kendali dan menabrak pembatas jalan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Paparnya dikutip Tribun Lampung, Co.id dari tribunpadang.com. Kerugian material akibat kecelakaan ini sekitar 20 juta rupiah. Seluruh korban saat ini sudah dibawa ke RSUD Padang Pariaman untuk diobati dan mendapatkan penanganan lebih lanjut, bebernya. Sopir dan kernet bus naas tersebut sempat terlihat membantu korban sebentar, namun kemudian meninggalkan lokasi. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak YLS untuk mencari keberadaan sopir dan kernet, tegas Kanit Gakum Satlantas Polres Padang Pariaman, Ibda Rudi Purnama. 2 korban tewas adalah Fakri Akbar Faris, 11, dan Muhammad DJ Leksi, 17, keduanya atlet karate yang duduk di bagian belakang bus. Mereka diduga tewas akibat terhimpit saat kendaraan rebah. Ibda Rudi menjelaskan kondisi jalan saat kejadian cukup baik, dengan cuaca cerah dan penerangan memadai. Dugaan sementara, sopir mengantuk dan tidak menguasai medan. Dari keterangan penumpang, sopir baru pertama kali melintas di jalur tersebut, ujarnya. Seluruh korban luka sudah dievakuasi, sementara rombongan yang selamat langsung dibawa kembali ke Medan. Polisi kini fokus memburu sopir dan kernet yang meninggalkan tanggung jawab setelah kecelakaan.